Shalom. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 4 Ambon, yang kami hormati Bapak Rini Ladohamalo SPD, dan yang kami hormati serta kami banggakan peserta sidang in-house training optimalisasi pemanfaatan plafon merdeka pengajar dan pengembangan media pembelajaran. Marilah kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab di pagi ini kita semua boleh ada lagi lembaga tercinta ini dalam kegiatan yang indah dengan tubuh dan kesehatan kita semua yang baik. Bapak Ibu sekalian, mendasari rangkaian acara kita di pagi ini, kita akan mendasarinya dengan doa, dan doa ini akan dipimpin oleh Ibu Ingge Paduan. Kepada Ibu dipersilakan. Kepala sekolah dan Kariki serta teman-teman guru semua, sebelum kita memulai kegiatan di hari ini, mari kita awasi semuanya dengan doa. Kita berdoa. Kami panjatkan syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Allah ya Tuhan kami atas penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami selaku pimpinan lembaga pendidikan SMA Negeri Ambon, para kepala sekolah, dan juga kami selaku para dewan guru, sehingga di pagi hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami berada di lembaga pendidikan ini Tuhan untuk melaksanakan kegiatan IHT, optimalisasi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dan pengembangan media pembelajaran. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memimpin kami, menyertai dan memberkati kami semua yang akan mengikuti kegiatan di hari ini. Kami mohon Tuhan Engkau curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami dimampukan untuk melakukan semua tanggung jawab yang harus kami lakukan. Bapa di sorga, Bapak Kepala Sekolah dengan semua tugas dan tanggung jawab, diberkati kehidupan Bapak kekasih. Di saat ini juga Tuhan kami berdoa secara khusus kepada Pak Riki yang akan memberikan materi-materi kepada kami. Bapa di sorga, roh hikmat kebijaksanaan Bapak anugerahkan bagi kehidupan Bapak kekasih, dan biarlah semua yang akan diberikan oleh Bapak Riki kami bisa menerima semua itu untuk seluruh tugas dan tanggung jawab kami ke depan di lembaga pendidikan yang boleh Bapak tempatkan kami untuk melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sedang hadir, mungkin dalam perjalanan kami mohon Tuhan Yesus tuntun, Tuhan Yesus sertai mereka, agar mereka tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun, dan bersama-sama kami bisa melakukan dan mengikuti kegiatan ini dengan baik. Keseluruhan kegiatan kami di hari ini, kami mohon Tuhan menyertai dan memberkati semua itu, dan kami mendasari semua itu terjadi hanya di dalam nama Yesus Kristus yang merupakan sumber ilmu pengetahuan bagi kehidupan kami. Tuhan Allah menyertai dan memberkati kami di hari ini. Ampuni salah dosa yang kami buat kepada-Mu Tuhan. Lalu kami taruh seluruh kehidupan kami kepada Bapa untuk diperbaharui agar kami mampu melakukan yang paling terbaik. Terima kasih Tuhan. Amin. Untuk kegiatan IHT di pagi ini, Bapak dipersilakan. Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Shalom. Kiranya Tuhan tetap menolong kita semua, memberi kita kesehatan yang baik, kondisi yang baik, supaya kita bisa mengikuti acara kita yang baik ini dengan sukses ya. Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru semua yang saya hormati, saya kasihi, dan Bapak Riki Ladohamalo yang saya banggakan ya. Terima kasih karena kesediaan bisa bersama. Walaupun ini juga hari ini menjadi tanda kebersamaan untuk seterusnya ya. Hari ini Pak Riki ini lagi diproses untuk menjadi guru SMA 4. Awal-awal percaya kita beri keputusan. Kayaknya tahun ini tahun berkat IT untuk SMA 4. Yang datang baru-baru ini
orang-orang pakar-pakar IT berkumpul di SMA 4 ini, ya. Jadi dari macam-macam jurusan, SMK 7 punya ahli datang ke sini, kemudian dari SMA MM juga operator di Maranatha. Nah, ini ahlinya lagi media pembelajaran dari SMA Kristen harus bergabung lagi ke SMA 4. Ini Tuhan yang atur ini ya. Jadi saya juga heran-heran kenapa begitu. Tapi ya itulah, mungkin Tuhan memang berkehendak begitu. Mudah-mudahan balik ya, bergabung jurus bersama di sini membuat IT, informatika, media, multimedianya akan terbaik di Kota Ambon. Karena sementara ini SMA Kristen itu termasuk kategori yang hebat ya. Nah, Pariki suruh bergabung sini, bayangkan itu luar biasa kita ya. Jadi tinggal Tuhan kasih berkat ini Bapak Ibu. Jadi tinggal kita bagaimana, dan memang kunci kita di tahun ini ya, ini rupanya ke depan SMA 4 akan hebat. IT-nya, multimedianya, tapi pasti guru-gurunya berbasis digitalnya juga hebat-hebat ya. Begitu ya Pak ya. Saya langsung begitu diperkenalkan. Mungkin ini perkenalkan lain dulu. Ya. Pak Riki berdiri dulu, saya minta karena saya janjian Jumat kemarin nih ya. Oke, duduk Pak. Untuk datang hadir ke rapat guru, tapi ada ke MBD untuk kegiatan fasilitator untuk pengembangan ini platform Merdeka Mengajar dan media pembelajaran di sekolah-sekolah di MBD. Baru pulang hari Minggu kemarin. Di hari Jumat tidak sempat ikut, padahal saya sudah minta di rapat hari Jumat untuk dikenalkan, karena walaupun proses resminya masih berproses di dinas, tapi kelas sudah disiapkan untuk mengajar. Tinggal karena ini Pak Riki latar belakangnya guru olahraga, Pak Saryo ya. Jadi timnya Pak Saryo ini rupanya Tuhan sudah kirim lagi cadangan Pak Saryo ini. Pak Surya ini ada 2 jalur keluar dari sini, tidak tahu pintu mana yang mau dipakai, pintu ke Siwalima atau pintu ke pengawas. Jadi Pintu Doraemon. kayaknya Tuhan kirim lagi untuk mengganti Pak Saryo. Jadi tinggal lagi dimanfaatkan. Jadi ya, oke. Jadi begitu Bapak Ibu, untuk yang pertama dulu supaya sekaligus sudah resmi, tinggal menunggu SK yang di dalamnya sebagai guru honor yang ada di SMA 4 ini, dan sekaligus aktivitas. Walaupun pembicaraan saya secara bertahap, ini semester depan ada satu titik untuk sudah full time di SMA 4, itu perjanjian dengan saya. Baru saya terima, kalau tidak saya tidak terima. Demi masa depan ya, demi masa depan memang begitu ya ketentuan. Guru honor kan kalau mau ikut P3K dari jalur honorer hanya bisa di sekolah negeri. Kalau di sekolah swasta ikutnya jalur umum. Kasihan memang seperti itu, dan ada beberapa guru yang kalau sudah usia-usia ya sudah menetap di yayasan tidak apa-apa, tapi kalau yang masih muda kan harus berkarir lebih ke depannya. Bapak Ibu yang saya hormati dan kasihi, hari ini kita melakukan kegiatan in-house training IHT yang keempat di tahun pelajaran ini. Sangat tinggi itu. Bayangkan kita melakukannya sampai 4 kali. Karena memang motivasi awal kita bagaimana keputusan kita bersama untuk kita masuk dalam IKN, benar-benar kita bisa siap ya? Kita siap untuk 1 tahun pelajaran, sehingga memang dalam setahun dirancang sampai 4 kali, dan hari ini yang keempat ya. Kita sudah mulai yang pertama, dan kita undang itu Ibu Ulani, Kepala Sekolah SMA Kristen YPKM itu. Kita di sana sudah kita mengenal tentang
kurikulum Merdeka seperti apa, dan termasuk kurikulum operasionalnya, dan apa yang harus terjadi, perangkat apa, itu di awal kita sudah memulainya. Di Desember, sebenarnya dari November itu kita berharap sebelum kita akhir semester ganjil itu, kita kemudian menghadirkan ibu kita dari SMA Saperius, ya, SMA Saperius. Ini kan 2 sekolah pertama di Kota Ambon yang menjadi sekolah penggerak, ya, untuk melakukan dengan kurikulum Merdeka, SMA Kristen sama SMA Saperius. Nah, kita undang lagi ibu kita dari SMA Saperius, ya. Selain proses pembelajaran itu sendiri, kita sedikit mengenal tentang penilaian, supaya waktu itu kita bisa mengakhiri semester itu kita memiliki konsepnya. Kemudian di Januari mengawali semester, kita undang lagi salah satu fasilitator kurikulum Merdeka ini, Ibu Mona De Fredes, ya, memperkuat kita lagi tentang perkembangan terbaru tentang implementasi kurikulum Merdeka ini, ya. Dan itu kita lakukan lagi sehari dengan beliau sampai menjelang malam, ya, sore. Dan mudah-mudahan itu juga menjadi bahan yang baik untuk kita dalam rangka penguatan kita sebagai sekolah pelaksana IKN ini. Dan sesuai target ini yang dikejar-kejar, karena memang mengatur waktu dengan Pak Riki berkaitan dengan ini, optimalisasi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Ini yang memang harus menjadi kendaraan kita, ya. Mudah-mudahan 3 tadi jadi materi kita, dan kemudian yang ini harus jadi kendaraan ini. Sebenarnya saya berharap kemarin dari awal, tapi mengatur-ngatur jadwal sulit, karena Pak Riki juga suka roda-roda ke sana kemari, karena memang kebutuhan sekolah-sekolah mengawali implementasi kurikulum Merdeka ini. Kita baru ketemu hari ini. Nah, sudah dijadwalkan mungkin ini sebulan ke 2 bulan, ya, jadwal tanggal ini. Saya bilang Pak Roy atur waktu kita sebelum kita selesai. Untuk ini, ya, terutama itu pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Ini saya bilang tadi, ini kendaraan kita, ya, yang sekarang sudah diwajibkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi, bahwa semua guru Indonesia harus ikut ini, harus ikut. Kalau tidak, dia berjalan sendiri dan tidak tahu dia arahnya kemana. Karena arah pendidikan sekarang di sekolah-sekolah harus menggunakan platform Merdeka Mengajar. Tidak mau tidak, di sekolah yang modern, padahal dunia sekarang ini sudah dituntut sekolah modern itu, sekolah yang berciri-ciri perkembangan terbaru. Nah, berbasis digital ini sudah, ya, malah sudah begitu perubahannya cepat, Bapak Ibu, tidak bisa tidak lagi. Jadi memang kalau guru ke sekolah tidak bawa laptop itu sudah bukan zaman, sudah pasti guru ke sekolah bawa laptop, sudah pasti. Tinggal pengembangan ke depan, misalnya fasilitas ini yang didorong mungkin ke depan, kalau bisa sekolah kita bisa dikuasai oleh rohnya dunia maya itu lewat wifi, kita dikembangkan itu, ya. Dan sekolahnya besar, resiko ini sekarang sudah 4 titik, mudah-mudahan tahun ajaran baru dikembangkan 4 titik lagi, kan. Mungkin di bawah sini ada 1, di atas sana, di belakang sana 1, sebagus. Maka suasana dunia maya di sekolah ini sudah bisa. Mungkin nanti ditargetkan pada tahun baru, ya, berbarengan dengan kita target di semester ini minimal terpasang 4 LCD, ya, in fokus di kelas yang paten. Itu sudah ada, ya. Tinggal ini saya ada dorong-dorong Riko
dan teman-teman untuk segera pasang itu ya di 4 unit. Unit 1 sana, ada unit 1 di sini, di atas sana 1 dengan yang pas di jalur ruang guru itu 4 paten. Oleh kita sudah mulai amankan, tinggal jalur bawah ini dan di belakang yang belum dipasang teralis. Karena memang mengamankan ruang kelas itu kemarin Pak Ampi sudah ganti kunci, itu gerak-gerak bersama dalam rangka kita mengamankan situasi ruang belajar kita, karena kita lagi mendorong fasilitas-fasilitas itu bisa ada di ruang belajar kita ya. Nah, itu semua itu bersamaan kita gerak itu supaya target 1 tahun ke depan berbagai macam fasilitas mendukung digitalisasi sekolah kita bisa berjalan ya. Konsep besar kita begitu, dan jadilah SMA 4 sama dengan ini yang kalau yang tadi saya bilang yang Riki, Pak Ian sama Ibu Ami itu Tuhan yang atur karena saya tidak tahu, kemudian mereka datang. Tapi sekarang yang kita sadar adalah kita siapkan sekolah kita karena orang-orangnya Tuhan sudah kirim tuh. Tanpa kita sadari Tuhan mengirim orang-orang untuk mendukung digitalisasi sekolah kita. Yang datang ini rata-rata orang pakar-pakar IT. Jadi kalau sekolah itu tidak berubah benar berbasis digital, salah kita ya, salah kita untuk kita tidak memanfaatkan, memberdayakannya. Seperti begitu ya Bapak Ibu, sehingga memang ada materi tentang pengembangan media, walaupun itu tetap tersedia ya, tetap tersedia. Karena yang kemarin sudah diadakan, yang ini juga sudah diadakan untuk pengadaan LCD itu. Selain 4 itu yang lain bisa mobilisasi. Yang penting jaga barang baik-baik kan. Karena kalau mobilisasi memang risiko pindah tempat dari satu tempat, maka barang sensitif ini kan mudah rusak. Untuk kita orientasinya paten. Jadi ini sudah 4, kalau bisa semester 4, seterusnya ya sudah bisa semakin banyak untuk di kelas-kelas terpasang LCD yang paten. Jadi tidak lagi. Saya memang kemarin bercita-cita, saya sudah berusaha untuk ikut yang Acer PGRI itu untuk bisa dapat kelas smart, tapi ya kemampuan saya memang terbatas. Suka tanya-tanya tentang IKM, bukan sekolah penggerak bukan. IKM ini atur diri sendiri. Kalau sekolah penggerak ada dukungan dana. Jadi dana sekolah ditambah dana bantuan pemerintah. Kalau yang begitu kalau bisa dilompatkan 2 kali ke depannya. Kalau kita sekolah penggerak ya, karena dananya ada, tambah dana lagi, itu bisa berlari ke depannya. Sayang kita mandiri urus diri sendiri. Mau maju tapi urus diri sendiri. Nggak apa-apa. Kamu penting Bapak Ibu gurunya hebat-hebat kan jadi saja ya. Itu yang saya ingin tekankan itu Bapak Ibu, sehingga mari kita ikuti dengan serius. Kita sudah resmi terdaftar untuk melanjutkan IKM ke tahun kedua. Kita sudah resmi terdaftar, sudah masuk dan sudah ada bentuk bukti pendaftarannya yang sudah terdaftar memang di sekolah kita, karena memang suasananya di sini kalau dari hasil rekomendasi penyusunan kurikulumnya sangat siap ya, perencanaan pembelajaran siap, P5-nya siap, pelaksanaan pembelajaran asesmen sangat siap, perangkat ajar siap, karena memang sesuai kondisi-kondisi ya. Contoh perangkat ajar saya taruh isi banyak-banyak dan hasilnya sangat siap, padahal ternyata sampai sekarang belum semua kumpul. Modul aja dan RPP. Jadi memang layak, kalau di kelayakan kita memang perangkat ajar masih siap, belum sangat siap. Karena memang kalau saya tulis isi bagus-bagus juga, ternyata perangkatnya belum siap. Kita harus buktikan pelajaran baru hasilnya sangat siap, karena pas masuk Juli selesai perangkat. Nah itu boleh. Dan tunggu sampai Desembernya belum siap-siap. Saya kalau gitu ya.
Itu ya yang kita harus ini. Sedangkan dukungan ya, satu ini platform Merdeka Mengajar harus, tapi kita masih siap. Mudah-mudahan dengan hari ini ke depan kita sudah sangat siap karena sudah ya. Hari ini kita sudah, berarti ke depan kan di sini masih siap. Terus komunitas belajar ini MGP-nya yang kita harus lebih, pertemuan rutin mingguan itu wajib. Kalau ini komunitas belajar ini harus lebih. Selesai seminggu kita duduk, kemarin saya di kelas begini, kira-kira teman bisa bantu masukan bagaimana. Itu komunitas itu ya. Kita sudah harus lebih real, jangan lagi masih setengah bayang-bayang gitu. Real. MGP dikasih konsumsi yang memang kita lakukan MGP, bukan cuma karena dikasih konsumsi, tapi memang MGP kita membangun komunitas belajar ya. Inisiatif guru belajar secara mandiri. Adakah yang sudah selesai mengikuti pelatihan mandiri di PMM? Ada? Di PMM kalau Bapak Ibu buka di sana ada pelatihan mandiri. Jadi kalau Bapak Ibu buka, pernah buka ya? Ibu berjalan pernah ya? Bahayanya nanti. Oke. Nah, mulai hari ini besok sudah tiap hari minimal sekali buka. Jangan buka yang lain-lain dulu, buka. Karena ini indikator dari pendukung suksesnya kurikulum Merdeka itu inisiatif guru belajar secara mandiri. Nah, di situ ada fasilitasnya di PMM ini. Ya, saya sudah tua ini, sudah pensiun, cari waktu mesti ada sedikit buka-buka. Paling kurang yang orang bicara atau kayak antara bumi dan langit begitu, ini dia bicara apa? Ya, banyak atau ketinggalan. Ya, apalagi masih muda-muda ya. Terus evaluasi dan refleksi ya, oke. Kemudian Ibu Waka Humas baru ikut kegiatan kemarin-kemarin di Jakarta tentang kemitraan, bagaimana dikelola di sekolah, kemudian bagaimana kita memberdayakan orang tua, mendukung ya supaya kurikulum jalan lancar, instansi-instansi terkait bagaimana kemudian dikelola dan mendukung kegiatan sekolah. Antara lain kan ada proyek itu, proyek penguatan profil belajar Pancasila itu, yang juga memang harus banyak didukung ya. Jika kita meminta tenaga-tenaga ahli atau lain-lain jadi pemberi materi dalam rangka pembuatan proyek itu bagi anak-anak, saya kira seperti itu dikelola, ya kan? Untuk mendukung sekolah-sekolah yang IKM itu diundang lokasi humasnya untuk turut karena bicara kemitraan itu ya dalam rangka pengembangan sekolah seperti itu sudah jadi kewajiban juga. Itu beberapa indikatornya ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan kita hari ini kita ikuti dengan serius. Hari ini sudah bersedia untuk bersama dengan kita sehari ini. Kita tidak merindukan cepat selesai ya, tapi kalau memang materi sudah pas dan selesai, saya kira apa-apa. Yang penting memang kita mendapatkan sesuatu. Jadi kita proaktif untuk berusaha memahaminya ya, karena besok-besok kita bisa uji coba dan kita siap untuk tahun ajaran baru sudah ya, kita memulainya untuk ini. Iya. Badan besar mempersembahkan yang besar, kalau badan besar mempersembahkan kecil, ini bahaya. Oke Bapak Ibu, dan dengan meminta pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa, kiranya memberi kita kesehatan, memberikan kita kondisi yang baik, pikiran yang sehat, ya. Maka kegiatan ini kiranya akan berjalan dengan baik dan sukses dan tentu untuk kita semua ya, untuk kita semua. Saya menyatakan
in-house training, optimalisasi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, dan pengembangan media pembelajaran bagi guru-guru SMA Negeri 4 Ambon di hari ini dinyatakan dibuka. Terima kasih Tuhan menolong kita semua. Gula, Bapak Ibu tangannya di atas. Gula. Ya, gula. Kalau saya bilang gula, Bapak Ibu bilang manis. Ya. Kalau saya bilang garam, Bapak Ibu bilang asin. Ya. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Kita kasih aplaus dulu. Ya. Aplaus dulu. Aplaus dulu. Aplaus. Ya. Ya. Supaya kita bisa mengoptimalisasi segala pikiran kita untuk dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Ya, Bapak Ibu sekalian, konsentrasi. Ya Bapak Ibu ya, salam sepeda. SMA Negeri 4 Ambon. SMA Negeri 4 Ambon. SMA Negeri 4 Ambon. Ya, luar biasa. Masih ada satu lagi Bapak Ibu. Ya, siapa Bapak Ibu sekalian? Optimalisasi pemanfaatan PMM dan pengembangan media pembelajaran. Ada satu sisipan, memang ini bagian dari media pembelajaran dan ini ditambahkan sendiri oleh Pak Niki, yaitu tentang Google for Education, ya. Dan itu memang bagian dari media pembelajaran, jadi saya tidak masukkan lagi di dalam judul kegiatan ini karena itu sudah termasuk di dalamnya media pembelajaran. Jadi kita akan mendengarkan materi dari Pak Niki, namun sebelumnya saya tadi kepala sekolah sudah mengenalkan Pak Niki, Pak Niki masih memperkenalkan diri sendiri. Ya, tadi Pak Niki juga sudah memperkenalkan diri, namun ada yang masih kurang, Bapak Ibu. Saya mau tambahkan satu hal, Pak Niki ini masih single. Maaf ini banyak yang masih single. Ya, pokoknya namanya sebelum nyarukun melengkung itu masih ada peluang. Yang berikut kita patut bersyukur karena Pak Niki juga telah menjadi bagian daripada SMA Negeri 4 Ambon. Meskipun untuk sementara proses dapurnya masih dalam proses, tapi sudah menjadi bagian dari SMA Negeri 4 Ambon. Jadi materi kita tidak terbatas pada hari ini. Kalau ada yang nanti masih kurang, bisa diskusi dengan Pak Niki setiap hari, sehingga optimalisasi benar-benar terlaksana dengan baik. Ya. Baik Bapak Ibu, tidak membuang waktu lagi, saya bersama kepada Pak Niki untuk memberikan materi di hari ini. Jadi Pak Niki kita tidak pakai jadwal,
Maksudnya Pak Riki jelaskan saya pada saat memang kalau sudah ada makanan kita makan siang, kita snack pagi, kemudian makan siang dan seterusnya itu bukannya Pak Riki yang atur sudah. Yang ini bebas untuk Pak Riki kasih materi untuk kita semua supaya yang menurut Pak Riki ini sangat penting bagi kita, Pak Riki langsung saja menyampaikan kepada kita supaya teman-teman bisa mengerti dan bisa melaksanakannya dalam proses pembelajaran kita. Pada Pak Riki. Saya izin berdiri Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, tadi sudah perkenalkan nama saya juga guru juga, memang saya proses di sekolah ini, saya juga Google Certified ya Bapak Ibu, yang ada di Indonesia atau Maluku juga. Google Certified ini Bapak Ibu memang di mana kita gunakan media pembelajaran Google dengan secara baik dalam tatap muka seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya memang dia certified-nya itu internasional Bapak Ibu. Memang ikutnya memang untuk proses semuanya dengan bahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu mau ikut, saya ada kasih jalan untuk ikut. Ya Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi bagaimana pembelajaran digital itu mendukung kurikulum Merdeka, dan di dalamnya ada platform Merdeka Mengajar yang Bapak Ibu gunakan dalam proses pembelajaran. Yang kemarin memang sekolah sudah jadwal saya di sekolah ini, karena jadwal saya sudah ada yang lain, makanya hari ini saya langsung cancel untuk sekolah ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya masuk lebih dalam, Bapak Ibu saya akan perkenalkan dulu apa itu Google untuk proses mendukung pembelajaran di sekolah Bapak Ibu. Di SMA Kristen itu Bapak Ibu semuanya berbasis digital Google. Jadi semua itu Bapak Ibu berbasis digital. Yang saya akan berbagi dengan Bapak Ibu di sini, semua Bapak Ibu nanti kita tidak mudah Bapak Ibu proses, tapi pelan-pelan pasti Bapak Ibu akan menuju ke situ. Bapak Ibu guru, kita guru pasti harus beradaptasi dengan perkembangan. Kita tidak mungkin diam. Ya Bapak Ibu yang senior, ya saya harus bilang seperti apa, karena zaman Bapak Ibu dengan zaman sekarang sudah berbeda. Tapi harus kita ikut arus. Tidak mungkin Bapak Ibu tetap di tempat. Kalau Bapak Ibu tinggal di tempat, Bapak Ibu ketinggalan. Ya Bapak Ibu, kita contoh Bapak Ibu HP keluaran ini tahun ini baru, tahun berikutnya sudah lain lagi. Sama dengan kata Bapak Ibu. Di sini saya akan berbagi bagaimana Bapak Ibu manfaatkan Google ini di kelas. Gimana supaya dia connect dengan PMM. Kita langsung ke Bapak Ibu dan PMM. Ya Bapak Ibu, ini Google ini Bapak Ibu media pembelajaran yang gratis. Bapak Ibu tidak berbayar. Sekolah tidak perlu cari media lain berbayar. Karena Bapak Ibu menggunakan IT itu sangat mahal. Dan itu bayar sangat besar. Ya Bapak Ibu, ini keunggulannya Bapak Ibu, Google ini di launching untuk organisasi atau perusahaan atau sekolah untuk menggunakan media pembelajaran di sekolah. Jadi itu aman. Kalau Bapak Ibu gunakan ini, semua data Bapak Ibu proses pembelajaran. Bapak Ibu, kita kenal dulu apa itu Bapak Ibu. Emailnya Google dengan akun sekolah. Bapak Ibu, kita kenal dulu Bapak Ibu, semua guru punya email kan Bapak Ibu? Punya kan, pasti punya. Ada email pribadi Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu saya akan kenalkan kira-kira Bapak Ibu email pribadi itu seperti apa, email akun belajar itu seperti apa. Email yang belajar yang akun biasa Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu itu banyak iklan dan itu promosi Bapak Ibu email itu pasti. Tapi email akun belajar tidak. Tapi karena itu dikhususkan untuk pembelajaran. Saya tahu Bapak Ibu gunakan email ini satu. Kata guru penggerak, buka PKB sudah selesai. Ada Bapak Ibu gunakan yang lain? Tanpa Bapak Ibu masih gunakan itu, selesai. Tapi di bawah email akun belajar ini ada banyak yang Bapak Ibu harus gunakan nanti dalam kelas. Nanti tidak connect ya, biar ini Bapak Ibu nanti. Ini Bapak Ibu saya akan perkenalkan supaya Bapak Ibu lihat. Kira-kira
email ini Bapak Ibu, karena semakin riset ini tahun 2019 itu mendaftar di Google sebelum COVID Bapak Ibu. Nah, sebelum COVID itu kita sudah resmi jadi Google. Setelah itu kita menggunakan akun sekolah untuk pembelajaran jarak jauh, yang dimana pandemi, ya, yang hari itu pemerintah kasih akun Microsoft Teams ya kan Bapak Ibu. Tapi saya ambil langkah kita menggunakan Google, karena Microsoft Teams kalau kita pasang di laptop yang biasa, kalau itu yang standar terus saya mampu berat. Akhirnya saya ambil alih untuk alihkan semuanya ke Google, karena Google itu tidak berat Bapak Ibu, semua harus cloud. Artinya Bapak Ibu, terus yang berikut Bapak Ibu punya akun yang kedua ini Bapak Ibu, akun biasa ini cuma kasih 15 MB, artinya penyimpanan cuma sedikit 15. Sedangkan pemerintah luncurkan itu akun belajar ini pada tahun 2020 bulan Desember ini Bapak Ibu. Akun belajar ini Google kerjasama dengan pemerintah, Kementerian Riset Bapak Ibu, dan luncurlah akun belajar ini untuk seluruh guru yang ada di Indonesia. Sekarang ada di Indonesia, dan juga dia punya batas maksimalnya 100 MB. Itu juga besar Bapak Ibu. Terpenting untuk Bapak Ibu menggunakan Bapak Ibu punya media semuanya. Ini Bapak Ibu. Jadi sekarang Bapak Ibu kita gunakan akun belajar ini, karena setelah pemerintah kita akan gunakan akun belajar ini. Bapak Ibu gunakan sering harus gunakan akun belajar ini, karena dikontrol, diatur dari pemerintah. Kalau Bapak Ibu jarang-jarang masuk, mereka tahu di sekolah ini kurang jarang masuk gunakan akun belajar ini. Nah Bapak Ibu, kalau email biasa orang tidak bisa akses Bapak Ibu, karena Bapak Ibu punya sendiri. Bapak Ibu masuk cuma dengan si PKB, mendaftar guru penggerak, tanpa sudah selesai. Tapi Bapak Ibu tidak tahu cara masuknya bagaimana. Ya kan Bapak Ibu? Bapak Ibu, orang boleh tahu bahwa akun belajar ini untuk ini, tapi manfaatkan ini milik pemerintah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang yang menjadi tantangan masalah itu Bapak Ibu lupa paspornya. Itu tantangan besar yang saya dapat di sekolah-sekolah. Betul tuh Bapak Ibu? Iya. Dan saya akan kasih tips supaya mati Bapak Ibu punya HP dan Bapak Ibu langsung ada. Ya udah, saya akan kasih tips supaya Bapak Ibu jangan lupa-lupa. Tinggal orang tanya pun buka Bapak Ibu, buka di HP langsung muncullah akunnya. Supaya Bapak Ibu jangan lupa. Kalau Bapak Ibu cuma tulis di buku notesnya, kertas itu Bapak Ibu lupa taruh di mana, selesai, hilang. Nanti minta operator, tolong reset operator pusing lagi. Pasti begitu Bapak Ibu, manusia kan. Saya tuh alami semuanya Bapak Ibu. Jadi saya harus bilang Bapak Ibu, jadi di sini Bapak Ibu akun belajar ini Bapak Ibu juga bisa reset sendiri. Ini saya kasih tipsnya, Bapak Ibu bisa reset apa seperti kalau Bapak Ibu sudah lupa. Pemerintah kasih fiturnya di atas, Bapak Ibu tinggal reset paspornya sendiri. Di dalamnya Bapak Ibu tinggal masukkan email Bapak Ibu, tanggal lahir, tahun lahir, sudah Bapak Ibu langsung jadi reset. Dengan dia konfirmasi ke email dan atau nomor HP, langsung dia masuk ke dalam. Bapak Ibu yang berikut ini untuk akun belajar ID. Bapak Ibu nanti dia punya namanya website-nya ini. Bapak Ibu tinggal jelek, klik aja akun belajar ID, itu langsung Bapak Ibu. Ini resmi milik pemerintah. Yang berikut Bapak Ibu, di sini bukan jarang yang misalkan tapi kurangnya komunikasi. Bapak Ibu betul tidak? Kalau Bapak Ibu jarang tanya ke orang lain. Bapak Ibu di sini saya berharap hilangkan semuanya, jangan gengsi. Membuat kita gengsi itu kita pulang Bapak Ibu. Bahwa kita tahu kita tanya. Harus komunikasi itu penting Bapak Ibu. Kunci untuk maju ada di mana Bapak Ibu? Komunikasi. Itu kunci. Kalau Bapak Ibu sudah sering tanya lain, saya berharap di sini Bapak Ibu saya akan kasih selama 1 hari ini, jangan ada itu Bapak Ibu. Hilangkan, kalau kita mau berubah sama-sama, mari. Buang semuanya, harus sering tanya, sering bertanya. Jangan malu-malu Bapak Ibu. Hilangkan semua malu-malu. Saya berharap supaya yang malu-malu gengsi dihilangkan.
harus bertanya. Apalagi ada guru penggerak di sini, bertanya. Pasti mereka dapat yang banyak. Karena mereka butuh pendidikan banyak sekali. Guru penggerak itu, Bapak Ibu, banyak media yang mereka gunakan. Yang berikut Bapak Ibu, ini Bapak Ibu ada kayak mengalami ini pasti dalam proses pembelajaran. Saya hendak cari, kira guru di mana ini? Terus file terlalu besar. Kalau Bapak Ibu simpan di hard disk, file terlalu besar. Supono balik lagi. Yang berikut data cetak Bapak Ibu kalau numpuk di meja pasti banyak. Nah, sekarang Bapak Ibu, semester depan saya berharap kalau saya ajar ini berarti buku di meja semua pasti hilang. Pasti hilang Bapak Ibu. Ya, dengan cara ini Bapak Ibu pasti buku semua hilang. Nanti kita ajar sama-sama cara penggunaannya. Next, siapkah Bapak Ibu merubah cara mengajar di kelas? Siap. Harus siap. Dengan media teknologi? Dengan PPM siap? Harus siap Bapak Ibu. Hari ini harus siap. Ya Bapak Ibu, semester baru saya harap Bapak Ibu kita berubah sama-sama untuk perubahan. Bapak Ibu, dokter teknologi ini tidak bisa ganti Bapak Ibu, apapun tidak bisa. Tapi kalau teknologi tangan Bapak Ibu akan melakukan perubahan, transformasi perubahan di sekolah. Karena ini mempermudah Bapak Ibu. Karena sekarang zamannya Bapak Ibu, siswa ini zamannya siswa sekarang Bapak Ibu. Di kurikulum mereka kita tidak mau ikut, kita mau. Kita sesuaikan kebutuhan siswa sekarang. Dulu kan sering ikut, sering kelas, sering menilai, harus gitu. Tapi sekarang tidak. Ya seperti itu Bapak Ibu. Yang berikut Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, ini saya kasih motivasi ke Bapak Ibu. Ini salah satu guru di NTT. Bapak Ibu tahu NTT? Tidak ada jaringan sama sekali. Bila kita di Ambon. Ini mereka mengajar Bapak Ibu di gunung. Tapi mereka semangat. Dan mereka mau perubahan di NTT. Guru itu daerah yang mengalami kendala jaringan internet harus sedikit berinovasi. Harus sedikit inovasi, sedikit capek demi anak-anak kita semua agar proses pembelajaran lebih menarik, anak-anak tidak tertinggal dalam hal teknologi. Di NTT sesuatu apalagi kita jaringan besar dengan kota Ambon. Pasti di sini lebih seperti itu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Harus. Dan Bapak Ibu belakang untuk berbahaya, tapi harus Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu, ini di sekolah Sepak Kristen ini Bapak Ibu, saya membuat di dalam itu manajemennya untuk kurikulum. Bapak Ibu untuk kurikulum itu sengaja kasih masuk dalam modul print lagi, tidak ada lagi. Jadi kurikulum pantau saja dari setiap folder yang ada, kurikulum pantau. Setiap folder ini saya buat manajemen sekolah itu, Bapak Ibu dalam itu Bapak Ibu ada semua mata pelajaran dan semua mata pelajaran saya connect langsung dengan email belajar. Tinggal dia upload dan segala print lagi Bapak Ibu. Nah ketika Bapak Ibu segala alasan loh, segala tinta, segala kertas itu tidak ada alasan lagi. Ya kalau Bapak sekolah Bapaknya kita siapa yang mau kasih masuk modul aja, tinggal Bapak sekolah klik aja langsung, semua terbuka di Bapak Ibu. Nah siswa terbuka. Jadi nanti sebentar saya akan menuju ke situ, sekolah ini akan menuju ke situ Bapak Ibu. Nah, sudah menuju ke situ Bapak Ibu. Jadi kurikulum itu tinggal tim yang nanti dibagi oleh Wakasek. Kira-kira tim mana yang tangani khusus modul. Jadi akan kontrol semua modul yang masukkan oleh Bapak Ibu guru. Kalau belum upload, berarti tanya, kenapa belum upload? Dan tidak datang ke segala tinta dan kertas lagi. Ya Bapak ya, nah di situ Bapak Ibu bahwa baru memanfaatkan akun belajar ini sangat manfaat.
untuk sekolah ini Bapak Ibu. Jadi semuanya terhasil. Soal semuanya. Jadi nanti sebentar saya akan coba bersama dengan Bapak Ibu membuatnya. Nah, sebelum kita kenal BMM, ini saya kasih Bapak Ibu pengertian supaya sebentar Bapak Ibu melakukan kita praktek. Bapak Ibu harus praktek supaya Bapak Ibu tahu. Kalau saya cuma jelaskan, bisa mengerti apa-apa. Karena kemarin Bapak Ibu saya jadi harus praktek. Tapi sekarang saya rubah mindset yang digital. Semua guru jangan tidak ada lagi kertas bukan, semua hilang. Jadi kurikulum enak, kepala sekolah enak, tinggal pantau aja sistemnya. Soal maupunnya modul ajar, penting-penting semua tersimpan di dalam akun belajar ini. Makanya itu Bapak Ibu, akun belajar ini sangat bermanfaat bagi sekolah dalam dunia sekarang. Jadi ini Bapak Ibu, ini bagian yang saya lakukan. Terus yang berikut Bapak Ibu, ini manajemen sekolah ini Bapak Ibu, semua tersir. Ini di dalam ini Bapak Ibu ada humas, ada kesiswaan, ada apalagi BK, ada semuanya tercover. Tinggal dibutuhkan klik aja langsung, kurikulum semua terbuka. Tinggal butuhkan humas terbuka. Tinggal butuhkan kesiswaan terbuka. Sudah lengkap. Ya kalau akreditasi, tinggal datang lihat, selesai. Pantau, selesai. Jadi Bapak Ibu, minta Pak, silahkan kasih masalah, cari lagi. Sekarang sudah di sini kan, saya minta lagi. Yang penting Bapak Ibu upload. Selesai. Iya, Bapak Ibu nanti, yang ini, dia sudah masuk ke kelasnya Bapak Ibu nanti. Ini nanti akan Bapak Ibu gunakan di kelas. Bapak Ibu jangan kata ini gunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Tidak, no way. Ini akan masuk dalam pembelajaran tatap muka. Bapak Ibu lihat dia punya minus kan? Bantu Bapak Ibu tidak. Kalau Bapak Ibu gunakan dengan baik. Bapak Ibu mau periksa tugas banyak lagi. Bapak Ibu mau print data ledger, nilai itu banyak-banyak lagi. Sistem sudah lengkap. Pas semester masuk komputer, Bapak Ibu tinggal pilih ledger nilai. Langsung kasih masuk di raport ya. Kalau Bapak Ibu tulis satu persatu, Bapak Ibu tahan 10 kelas, capek tidak Bapak Ibu? Inilah yang membantu Bapak Ibu nanti. Semuanya ini. Tapi Bapak Ibu kan tidak betul-betul bulan cepat harus proseskan. Bapak Ibu saya cerita sedikit di sekolah sebagai Kristen ada di Bapak Ibu kuliah spesial besok Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu untuk proses yang saya harus hadapi. Saya tidak mungkin guru yang umur saya kasih cepat dengan guru yang sudah pensiunkan. Itu tidak mungkin. Untuk caranya Bapak Ibu saya di sana Ibu Profesor saya kasih tipsnya base pelatihan mandiri khusus. Kalau saya kasih cepat dengan Bapak Ibu pasti yang ada muda sudah cepat sudah. Belajar apa diferensiasi yang kurikulum mereka ini juga bisa Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu sudah buat. Terus di sini Bapak Ibu terus penilaian dan bobot nilai berdasarkan tugas sudah ada. Semua sudah lengkap. Tinggal Bapak Ibu akan gunakan nanti. Ini Bapak Ibu. Ini gratis LMS-nya Bapak Ibu. Saya berbayar. Sekolah saya baru bayar, bukan bayar. Sudah gratis. Ada di mana? Akun belajar ID. Ini ada di akun belajar ID. Kita akan sebelum kita masuk dalam PMM, kita akan praktik nanti. Cara membuatnya dan cara mengundang siswa dan cara mengaturnya di kelas nanti. Triknya seperti apa? Di sekolah seperti Bapak Ibu saya mengatur itu semua digital di kelas. Jadi ada tugas yang kumpul dengan kertas. Kenapa saya bilang
ketika rapor, guru baru periksa lagi. Karena tugas yang diperiksa di sini kan sudah nilai. Dia tinggal print nilai dari sini. Karena di sini sudah ada dengan Excel. Tinggal print, Bapak Ibu tinggal duduk di komputer, masukkan sudah selesai. Aman. Ya Ibu. Jadi Bapak Ibu proses penilaian selesai. Tinggal Bapak Ibu lihat nilai yang nanti pada akhir tahun selesai. Apakah sudah selesai? Iya. Yang berikut Bapak Ibu nanti saya ajar ini contoh modelnya, akan saya ajar. Iya, Bapak Ibu saya kasih ilustrasi. Ini saya buat pesawat di bandara itu aman, tapi pesawat tidak dibuat untuk tinggal di bandara. Pesawat dibuat terbang, sama tidak dengan kegiatan ini? Kalau kegiatan kapal sekolah buat anggaran besar untuk cuma tinggal di tempat, baik Bapak Ibu. Karena saya orang cipta pesawat untuk terbang, sama kegiatan ini harus ada perubahan ke depan. Tidak tinggal tempat Bapak Ibu, harus ada perubahan. Tadi Bapak Ibu setelah sampaikan sekali intinya, jadi Bapak Ibu pasti saya sering-sering intinya FB-nya SM4 jujur Bapak Ibu, sering perkembangan sangat luar biasa Bapak Ibu. Cuma kendalanya Bapak Ibu belum berbagi. Ini saya kasih tips. Orang mau kenalan sebagai Pak, kalau Bapak Ibu saya berbagi FB-nya SM4. Cuma tim yang kasih upload, cuma orang yang bertemankan dengan FB-nya SM4 yang tahu. Tapi Bapak Ibu kan berteman yang banyak orang nih. Nah, kalau Bapak Ibu berbagi berarti orang itu kenal SM4 juga. Itu tips Bapak Ibu supaya kita lihat di SM4 orang kenal banyak. Harus berbagi Bapak Ibu. Kalau orang mau kenal SM4, kita harus berbagi. Jumlah guru banyak ini, kalau Bapak Ibu buat teman FB-nya banyak orang. Kalau Bapak Ibu berbagi, satu akan Indonesia kenal SM4. Percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berbagi. Ini saya kasih tips Bapak Ibu. Yang saya sudah bersukai halamannya dan saya ikut perkembangannya. Sudah mulai berkembang Bapak Ibu. Bapak Ibu berkembang itu bukan cepat langsung pada berkembang, itu untuk proses. Orang mau tanya SM4 cuma dari mana Bapak Ibu? Di sekolah atau Bapak Ibu? Orang mau tahu proses pembelajaran dari mana? Saya mungkin orang dari Jawa sudah melihat SM4 belajar apa ya? Coba Bapak Ibu tim media posting, tim multimedia posting. Kegiatan Bapak Ibu mengajar di kelas yang menarik. Pasti orang sekolah di Bapak Ibu. Percaya saya akan lihat. Kalau Bapak Ibu harus berbagi. Yang hari Bapak Ibu, semua kegiatan proses pembelajaran di sekolah kita berbagi sama-sama. Mau tidak Bapak Ibu berbagi di SM4, yakin harus berbagi. Sekolah ini sudah bagus besar, sudah bagus kan Bapak Ibu. Cuma tinggal Bapak Ibu berbagi supaya orang kenal ini SM4 seperti apa. Oke Bapak Ibu, ada di PMM. Model-model pembelajaran ada di PMM. Semua ada di PMM. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa sampai pemerintah sengaja keluar kata instruktur kurikulum tidak ada. Inilah Bapak Ibu. Semua ada di sini. Artinya Bapak Ibu, dan tadi saya sampaikan akur belajar ini itu dia masuk di sini. Di sini Bapak Ibu PMM ya. Oke Bapak Ibu, ini kita kenal PMM ini adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak guru mewujudkan profil pelajar Pancasila mendukung untuk mengajar Bapak Ibu dan berkarya lebih baik. Ini Bapak Ibu saya akan tampilkan ini yang saya tampilkan ini model handphone, bukan model PC. Saya ingat sekali, dan sampai Bapak Ibu buka di PC, model seperti itu. Ya, saya kasih ingat sekali. Ini yang saya tampilkan ini model handphone. Kebanyakan Bapak Ibu punya Android kan? Mereka Bapak Ibu yang tidak punya Android ada pakai HP yang sender. Ya ada kan? Sisa-sisa Bapak Ibu kan lebih canggih dari Bapak Ibu pasti. Cuma saya ada di iOS Pak. Oh iya, itu memang saya ada di iOS. Cuma saya juga pakai iOS.
Tidak ada. Tapi ada triknya cara bukanya. Harus website. Jadi Bapak Ibu masih bingung buat kurikulum seperti apa, profesional sekolah seperti apa. Akan ada di sini Bapak Ibu. Contoh saudara yang sekarang kalau penerang sudah angkatan ketiga, ini Bapak Ibu, kedua ini otomatis sudah ada di sini. Modul aja sudah ada di sini Bapak Ibu. Cuma Bapak Ibu ambil download, bukan ambil mentah-mentah, dan Bapak Ibu ambil dan modifikasi sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Sudah ada Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu download, lengkap, ATP semua ada di sini. Cuma cara nih kira-kira maksudnya bagaimana? Nanti kita akan sama-sama Bapak Ibu. Ini juga Bapak Ibu. Bapak Ibu ini bagaimana kalau tidak memiliki akun belajar ID? Ini bertanya-tanya nih. Bapak Ibu memang kemarin kita ikut kegiatan banyak datanya kalau tidak memiliki akun belajar ID. Apakah tidak bisa masuk tidak dengan email biasa? Ini sistem teknologi. Bapak Ibu sistem teknologi ini memang bisa masuk dengan akun biasa, tapi tidak bisa melihat banyak fitur dalam. Kalau Bapak Ibu mau lihat itu semua lengkap, itu dengan apa Bapak Ibu? Akun belajar itu. Kenapa Bapak Ibu belajar itu? Karena itu milik pemerintah. Pemerintah launching akun belajar itu satu akun untuk berbagai platform kementerian. Jadi Bapak Ibu ini bisa terbatas kalau Bapak Ibu gunakan email biasa. Kalau Bapak Ibu mau lihat full, Bapak Ibu gunakan akun belajar ini. Ini cara login masuk, kita tampilkan nanti kita akan praktek supaya Bapak Ibu paham. Kalau melalui laptop, ini situsnya. Terus situsnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengan HP Android itu sudah install di Play Store. Pasti ya, kalau iOS tidak ada. Kalau Play Store ada, Android ada store. Ini kita lihat Bapak Ibu. Kita kenal Bapak Ibu dia punya fitur-fitur supaya Bapak Ibu paham. Ya Bapak Ibu ya, ini ada kami yang pertama itu beranda itu artinya Bapak Ibu melihat semua fitur yang ada di situ, tampil depan umum. Ya, itu umum. Terus ide praktik, Bapak Ibu lihat praktik terbaik yang ada di guru yang ada di Indonesia. Bapak Ibu lihat mereka baik penyerapannya di kelas. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Yang berikut kelas. Bapak Ibu buat kelas dengan siswa. Sudah, Bapak Ibu kalau kelas tidak usah buat lagi. Ya Bapak Ibu ya. Terus info terkini, ini artinya Bapak Ibu lihat info terbaru dari BPM itu apa? Yang baru sekarang. Terus pengaturan itu Bapak Ibu lihat bisa, kalau misalnya Bapak Ibu ada kendala masalah, Bapak Ibu bisa langsung chat di situ. Dia punya situsnya ada. Ini kita lihat Bapak Ibu, ini berada halaman depan, ide praktik, terus kelas, terus info terkini. Jadi Bapak Ibu lihat dia punya poin-poin yang saya jelaskan tadi. Halaman depan itu berisi menu utama PMM. Yang kedua, ide praktik itu Bapak Ibu lihat berisi rekomendasi ide praktik baik dari mereka terkait kurikulum merdeka yang lebih dikurasi. Terus yang kelas, Bapak Ibu buat kelas dengan siswa membuat asesmen KKM soal. Terus berisi kegiatan, kebijakan, hingga informasi penting lain khususnya terkait kurikulum merdeka maupun BMM. Yang beri terakhir halaman profil pusat bantuan. Jadi ada masalah Bapak Ibu masuk ke aturan. Kalau Bapak Ibu tidak bisa logik, ada masalah dengan akun, itu Bapak Ibu masuk ke akun pengaturannya itu. Ini Bapak Ibu saya akan ulas poin-poin dari BMM. Yang tadi Bapak sekolah bilang tergelar diri itu. Bapak Ibu lihat di tampilan ini, Bapak Ibu tampilan ini yang tadi Bapak pimpinan sekolah bilang pelatihan mandiri. Kalau Bapak Ibu mau dapat sertifikat tuh, ini pelatihan mandiri Bapak Ibu. Lambangnya. Kalau sekolah ini mau mendaftar komunitas, yang komunitas seperti sekolah-sekolah komunitas berbagi ada di sini. Tapi syaratnya ada, harus minimal 2 topik, 3 topik selesai, baru bisa daftar komunitas. Terus yang berikut ini video inspirasi, kumpulan video inspirasi yang telah dikulas. Artinya Bapak Ibu video-video inspirasi yang Bapak Ibu bisa lihat pengembangan Bapak Ibu di kelas nanti.
promosi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini nonton. Terus bukti karya Bapak Ibu, bukti karya hasil Bapak Ibu punya mengajar di kelas, tapi upload di sini. Ada soal upload bukti karya Bapak Ibu, belum ya? Saja Bapak Ibu. Mereka Bapak Ibu mengajar di kampus Panggal, dan satu kali jadi video. Lah upload di YouTube pribadi Bapak Ibu, mana Bapak Ibu upload di sini. Tahu seberapa dia karya juga di sini. Bapak Ibu tinggal upload di sini. Bapak Ibu ini khusus semua guru, bukan guru yang ada di Jawa saja. Bapak ada semua Indonesia. Banyak di sini Bapak Ibu. Bukti karya baik Bapak Ibu yang mengajar di kelas. Bapak Ibu buat apa dengan siswa? Berbagi dengan Bapak Ibu guru. Bapak Ibu buat video Panggal aja. Panggal sekarang Bapak Ibu media digital kan banyak nih. Ada yang biasa Bapak Ibu gunakan VN juga bisa. Terus apalagi KineMaster yang Bapak Ibu suruh tinggal edit Panggal satu kan upload di YouTube Bapak Ibu pribadi, email pribadi, langsung connect di sini Bapak Ibu upload di sini. Artinya Bapak Ibu karya. Oh saya punya karya di BPM. Ya seperti itu. Ya berikut Bapak Ibu lihat di samping sana informasi lengkap mengenai prinsip dan dokumen-dokumen penting terkait implementasi kurikulum Merdeka seperti panduan pembelajaran, asesmen, capaian pembelajaran, CP, dan alur tujuan pembelajaran. Ada di sini nih Bapak Ibu. Lengkap Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal download dan ambil dan modifik. Kalau Bapak Ibu bisa buka, Bapak Ibu bisa tahu. Sama nih Bapak Ibu, laptop. Bapak Ibu sebenarnya jarang menggunakan laptop. Ya kalau Bapak Ibu mau coba, Bapak Ibu bingung. Kalau Bapak Ibu sering-sering gunakan, Bapak Ibu terbiasa kan? Sama lagi Bapak Ibu, terbiasa lah Bapak Ibu menggunakan BBM ini. Jangan tak rusak Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu utak atik sabaran juga bisa rusak. Ya Bapak Ibu ya, terus yang berikut. Ini tinggal Bapak Ibu gunakan nih. Sekarang Bapak Ibu bisa jelaskannya poin-poin. Tak bertanya, Bapak Ibu mau tidak bukanya. Kalau Bapak Ibu saya mau buka, itu masalahnya. Bapak Ibu saya tahu apa jalan. Nah, kalau Bapak Ibu sering buka, pasti Bapak Ibu tahu kunci dari PMN. Bapak Ibu di sekolah sama kita ada Bapak sekolah kasih ada program satu minggu tuh baca PMM sampai habis. Dari guru-guru sudah pergi kemana-mana, cuma dulu buka PMM sampai habis. Jadi modul ajar, semua buka semua baca. Terus ada satu hari lagi pelatihan mandiri. Isi sampai pelatihan itu habis, sampai bikin aksi nyata sekali. Ya Bapak Ibu. Jadi semua guru tahu, oh ini aksi nyata buat saya. Mari Bapak Ibu yang sudah buat aksi nyata, kita berbagi cara buat aksi nyata seperti apa, supaya guru-guru yang tahu cara membuatnya. Ya Bapak Ibu ya. Terus yang berikut Bapak Ibu, kita lihat lagi BMM ini. Bapak Ibu kalau belum tahu download, bisa kasih langsung dia pun cara-caranya. Bapak Ibu iOS tempat saya, tadi saya bisa pakai iOS, tidak ada. Ini saya sampaikan kali, belum ada, belum ya. Nanti kita tunggu ke depan seperti apa. Terus ini Bapak Ibu bisa lihat di Play Store. Tinggal klik aja Merdeka Mengajar, simbolnya seperti sana. Itu simbol, ya benar sekali. Oke, kalau Bapak Ibu sudah ada berarti bagus. Di sini Bapak Ibu juga bukan halaman ini butuh halaman bantuan. Bapak Ibu buka pelatihan mandiri, Bapak Ibu akan lihat video inspirasi banyak. Coba Bapak Ibu buka pasti itu. Dan harus selesaikan post-testnya. Bapak Ibu selesaikan post-test 2 modul. Bapak Ibu lanjutkan dengan aksi nyatanya. Buat aksi nyata lagi. Baru Bapak Ibu dapat sertifikat dari BNN. Sertifikat itu apa? Pasti Bapak Ibu rahasia tahu kegunaannya. Ini Bapak Ibu, lihat fungsi 2 menu dapat digunakan guru dalam proses
kegiatan mengajar di kelas. Pertama ini Bapak Ibu lihat sekali, Bapak Ibu kalau ada masalah berangkat, jangan minta jauh-jauh, ada di sini. Susah, tinggal cari Bapak Ibu mapel, habis. Dan tinggal Bapak Ibu sesuaikan, selesai.